Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali secara virtual dalam pembelajaran nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang konsep disonansi moral. Adapun subbahasan yang akan dibahas itu pertama tentang ID, yang kedua tentang ego, yang ketiga superego, yang keempat pengertian disonansi, dan yang kelima pengertian resonansi. Kita akan mendengarkan penjelasan tentang apa itu ID, ego, dan superego. Yang pertama itu adalah ID. ID merupakan dorongan yang berasal dalam diri seseorang yang biasanya mendahulukan rasa enak untuk mencapai kenikmatan dan biasanya memang hanya nafsu belaka. Nah, tenaga atau dorongan ini senantiasa mengajak seseorang untuk melakukan hal-hal yang bersifat instan dalam meraih kenikmatan hidup sehingga biasanya itu mengabaikan akal sehat dan nurani. Jadi ID ini merupakan suatu sifat atau dorongan yang ada dalam diri seseorang yang memang mengarah kepada sesuatu yang bisa membuat dirinya senang, merasa nikmat seperti itu, dan biasanya ini mengabaikan akal. Jadi biasanya untuk mencapainya dia mengabaikan, oh ini tidak baik, oh ini sesuatu yang memang harus dihindari. Tetapi ini lebih kepada yang penting ini bisa memberikan saya rasa nyaman, saya senang, seperti itu. Nah, ini ID ini ada dalam diri seseorang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Yang kedua itu ada ego. Kalau ego itu lebih kepada dorongan atau tenaga dalam yang berasal dari jiwa seseorang, bahkan setiap orang yang berfungsi menyeimbangkan kemauan atau dorongan yang bersumber dari ID. Nah, biasanya yang dilakukan itu dengan mencoba mengarahkan dorongan tersebut pada kenyataan hidup, pengalaman hidup, atau fakta nyata dalam kehidupan manusia. Jadi ketika muncul ID atau kemauan tertentu yang itu mengarah pada rasa senang terhadap seseorang, ya, nanti ego ini yang kemudian akan mengendalikan. Ketika saya akan melakukan perbuatan itu, nanti saya akan berakibat seperti ini. Kita juga bisa melihat dari pengalaman hidup sebelumnya ketika ada seseorang melakukan hal ini, contohnya adalah mencuri, ternyata sebelumnya ada orang yang mencuri dan dia dihukum. Ini adalah fungsi dari ego untuk menyeimbangkan ID. Maksudnya untuk mengendalikan ketika seseorang melakukan sesuatu, itu bisa dialihkan dengan melihat pengalaman hidup, melihat kenyataan hidup, atau fakta nyata dalam kehidupan manusia. Kemudian ada yang namanya superego. Nah, superego ini lebih kepada tenaga dalam yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap dorongan yang berasal dari kemauan ID. Kontrol dari superego ini berasal dari ajaran agama, moral, atau norma yang diterima manusia. Contohnya seperti tadi, ketika seorang anak melakukan sesuatu, maka kita kaitkan dengan nilai norma, kemudian dengan agama. Kalau semisal ya, ketika anak mencuri, itu nanti bisa dikaitkan dengan nilai moral. Ketika kamu mencuri, nanti kamu tidak akan disukai oleh teman-temannya. Kamu akan dijauhi oleh teman-temanmu. Kemudian kalau dalam agama itu tidak baik. Allah tidak memerintahkan kamu untuk mencuri. Dan nanti ada hukumannya seperti itu. Itu adalah salah satu dari contoh superego yang dikaitkan dengan ajaran agama, moral, atau norma yang diterima manusia. Nah, ini ada ilustrasi untuk memahami ID, ego, dan superego yang dilakukan oleh anak usia dini. Nah, contoh di sini yaitu ketika anak usia dini di taman kanak-kanak disuruh untuk mandi sore oleh ibunya, ia tetap ingin bermain dan tidak perlu mandi. Ingin bermain berarti kan dia masih mementingkan kepuasan dirinya. Dia egois seperti itu ya, dia hanya mementingkan dirinya. Kalau
saya nggak apa-apa, nggak mandi, seperti itu. Kemudian ibu menasehatinya dengan mengutip ucapan dari ibu guru di TK, bahwa kita harus mandi. Itu ya, super ego untuk menjaga kesehatan. Kalau tadi super ego itu kan mengaitkan untuk mengendalikan ID itu dengan nilai agama, moral, atau norma dalam kehidupan manusia. Jadi kalau kamu nggak mandi, nanti akibatnya kamu tidak akan sehat. Itu kan kita bisa mengaitkan dengan nilai ajaran agama ya, kemudian nilai moral. Kemudian anak tersebut melihat teman sebayanya mandi, hanya dia sendiri yang belum mandi. Nah, itu tadi juga dijelaskan kalau ego itu mengaitkan dengan kehidupan nyata, pengalaman hidup. Jadi untuk mengendalikan perbuatan itu, perbuatan anak itu, kita juga perlu memang melihat kehidupan nyata dengan membandingkan teman-temannya. Oh, ternyata teman-temannya itu sudah mandi. Seger kan kalau temannya mandi, bersihkan kayak gitu. Masa kamu tidak mandi? Seperti itu. Itu adalah wujud dari ego yang dikaitkan dengan pengalaman hidup atau kehidupan nyata. Nah, maka dari situlah peran orang tua itu untuk senantiasa mengarahkan segala kemampuan yang timbul dalam diri anak ke arah yang positif dengan pendekatan pendidikan. Jadi, ID ini memang salah satu sifat dasar dalam diri manusia yang memang harus kita pahami, terutama untuk mengarahkan atau mengontrol perilaku atau sikap anak ke arah yang positif. Kemudian ada disonansi dan resonansi. Apa sih itu disonansi? Kalau disonansi secara singkatnya itu adalah dorongan yang ada dalam diri setiap manusia yang itu memiliki potensi pada hal-hal yang negatif. Menekankan pada pengurangan atau penurunan gema atau getar ajaran nilai, moral, dan norma yang ada pada diri seseorang. Nah, kalau resonansi itu kebalikannya. Justru resonansi itu lebih kepada hal-hal yang positif, yaitu mengukuhkan, menekankan adanya gema atau getar nilai, norma, dan moral yang telah diketahui seseorang dari proses pendidikan sebelumnya. Nah, terus di sini dilihat dari sudut pandang pendidikan ya, baik dari nilai, moral, dan norma eksistensi. Disonansi adalah gema yang ada berusaha menentang masuknya serta menginternalisasikan pendidikan dan pengetahuan nilai moral dan norma tersebut ke dalam proyeksi afektual para siswa. Nah, maksudnya di sini yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa disonansi itu lebih kepada gema-gema yang ada dalam diri kita, biasanya itu suara-suara dalam diri yang mengarahkan pada hal-hal yang negatif. Dia mengabaikan norma yang ada, dia mengabaikan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada dalam diri kita. Nah, nilai sikap disonansi atau resonansi itu memang ada dalam diri kita semua, dan itu kita bisa berpotensi ke arah negatif dan positif. Nah, untuk anak usia dini sendiri itu kan masih dalam masa heteronomus. Jadi heteronomus ini masa labil. Anak itu belum bisa menetapkan sikap dan perilakunya, sehingga ketika anak melakukan sesuatu itu bisa jadi saat ini dia melakukannya dengan baik, besok tidak, kayak gitu. Ketika anak ditanya tentang cita-citanya saat ini, mungkin dokter, besok beda lagi. Itu adalah sifat heteronomus, berarti masih labil seperti itu ya. Nah, tidak hanya faktor tersebut, karena pada hakikatnya anak dipengaruhi oleh kebutuhan pemuasan untuk dirinya ya, pengaruh teman sebaya, dan belum matangnya perkembangan psikis mereka. Jadi kelabilan itu memang yang pertama dipengaruhi oleh kepuasan dirinya, karena selain dia menginginkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian ada juga pengaruh dari lingkungan sekitarnya, khususnya temannya. Biasanya temannya melakukan sesuatu, anak itu akan merasa tertarik. Yang kedua adalah memang perkembangan psikisnya itu belum matang.
Nah, hal ini menjadi pengetahuan bagi orang tua dan guru bahwa sejak awal kehidupan memang manusia telah memiliki potensi negatif dan positif yang tertanam dalam dirinya. Nah, ini jadi pengetahuan tentang ID, ego, superego, kemudian disonansi dan resonansi ini menjadi pengetahuan awal untuk mengendalikan dan mengontrol sikap yang tidak baik pada diri anak. Jadi biar orang tua itu tahu, saya harus bagaimana, kok bisa muncul sifat itu pada diri anak. Ketika orang tua itu sudah paham, oh itu adalah ID. Jadi saya harus bagaimana agar ID itu bisa terkendali. Oh saya harus memanfaatkan ego yang ada dalam diri anak. Kemudian menggunakan super ego itu memaksimalkan potensi yang mengarah kepada hal-hal yang positif pada diri anak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menasehati, melakukan pembiasaan yang baik, melakukan penguatan yang baik kepada anak, sehingga nanti ID itu hal-hal yang bersifat lebih kepada pemuasan diri anak dan itu biasanya mengarah ke hal-hal yang tidak baik itu bisa terkendali. Nah, ini salah satu tugas sebagai guru adalah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul dalam diri anak. Harapannya sikap dan pilihan perilaku mereka tidak selalu dipengaruhi dengan dorongan disonansi ketika mereka berada dalam proses pembinaan dan pendidikan kita. Nah, secara ideal, peran guru dan orang tua adalah mengontrol dan mengendali perilaku dan sikap anak didik dalam proses pendidikan yang mereka jalani. Nah, selanjutnya, selain kita memperhatikan ID, ego, superego, disonansi, dan resonansi, ternyata memang untuk mengendalikan perilaku dan sikap anak itu kita harus memperhatikan apa itu libido. Libido itu adalah suatu prinsip kesenangan dan prinsip realitas. Jadi ini lebih kepada sifat dasar setiap manusia juga, bahwa dia memilih sesuatu biasanya memang berdasarkan pada sesuatu yang menghasilkan rasa senang, rasa nyaman, kemudian mereka juga tidak mengabaikan realitas. Nah, prinsip kesenangan ini maksudnya akan melepaskan kesempatan tanpa penundaan. Jadi misalnya ya, kalau di sini ketika anak lapar, dia akan segera mengambil makanan. Itu yang tidak bisa ditunda. Karena apa? Lapar ya memang harus segera makan. Kemudian haus ya harus segera minum. Itu tidak bisa ditunda. Kemudian prinsip realitas. Nah, hal itu, kesenangan itu juga memperhatikan realitas, bisa dikendalikan dengan prinsip realitas, maksudnya bahwa ketika misalnya di sini ya itu adalah perbuatan yang mengarah pada hal negatif, kita bisa menundanya dengan prinsip realitas ini. Misalnya kita bisa mengaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi kita bisa melihat dengan pengalaman sebelumnya yang sudah dilihat oleh anak. Semisal ketika dia akan mencuri, maka ketika itu kita juga bisa mengalihkan perbuatan itu atau sikap itu dengan pengalaman yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jadi semisal si Andi itu dulu pernah melakukan hal yang tidak baik, konsekuensinya dia dihukum oleh ibunya, dimarahi seperti itu juga bisa diceritakan kepada orang tua, kepada anak, maksudnya oleh orang tua. Kemudian sifat-sifat dasar ini adalah akar-akar dari bagaimana kita mengarahkan nantinya anak berperilaku dan bersikap baik yang akan berpengaruh terhadap kehidupannya baik sekarang maupun yang akan datang. Jadi sangat penting sekali untuk memperhatikan hal ini, memperhatikan sifat-sifat dasar manusia, sifat-sifat dasar anak usia dini. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.